Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Kania dengan NPM 2508108011000067. Praktikan algoritma dan pemrograman kelas C. Sini saya akan menjelaskan cara membuat kalkulator statistik sederhana. Pertama, kita membuat kelas dari kalkulator statistik sederhana, dan kita menginisiasikan variabel ke dalam dataset. Lalu membuat dataset kosong, menghapus dataset, dan menambah dataset. Menambah dataset ini fungsinya kita akan membuat berapa banyak data yang akan kita tambahkan ke dalam sebuah dataset. Lalu menginput data ke dalam dataset. Nah, rumus-rumus yang kita perlukan untuk kalkulator statistik sederhana ini, yang pertama ada min, rata-rata, yaitu kita membuat fungsinya terlebih dahulu. Lalu, rumusnya adalah penjumlahan dari data dibagi dari banyaknya data. Selanjutnya median. Jika median, jika datanya ganjil, maka kita menggunakan hasil dari urutan data dibagi dua. Namun, jika genap, maka kita tambahkan satu lalu dibagi dua. Nah, fungsi return di sini, di mana kita akan mengembalikan setiap data yang kita masukkan ke dalam jadi median. Lalu, penyebaran data ada range. Range adalah jarak antara data terkecil ke data yang terbesar, mana nilai maksimum dikurang dari nilai minimum. Lalu menghitung kuartil, yaitu kuartil 1 dan kuartil 3. Di sini kita urutkan terlebih dahulu, lalu N adalah panjangnya data, Q1, N panjangnya data ditambah 1 dibagi 4. Jika kuartil 3, maka indeks 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Selanjutnya ada IQR atau interkuartil, yaitu jarak antara kuartil 3 ke kuartil 1. Maka rumus dari IQR adalah Q3 dikurang Q1. Selanjutnya ada varians. Varians kita gunakan, em, rumusnya adalah akar dari sigma X dikurang X kuadrat per N kurang 1 dikuadratkan, karena ini varians. Lalu karena akar dan kuadrat bisa kita sama-sama hilangkan, kita mulai aja dari cari min-nya terlebih dahulu. Karena kita udah buat fungsi di sebelumnya, jadi kita taruh aja di sini self.min kan ya, sesuai fungsi yang kita buat di atas. Selisih kuadratnya, x dikurang min dikuadratkan for x in self dataset kan ya. Varians penjumlahan dari selisih kuadrat dibagi panjang data dari data yang kita masukkan. Standar deviasi rumusnya seperti median, hanya ini kita berikan akar, yaitu nih eh, tanda bintang 2 kali dan 0,5. Selanjutnya summary statistik, yaitu merangkum dari mean, median, range, kuartil 1, kuartil 2, IQR, variance, dan standar deviasi. Di sini kita tinggal mengulang saja fungsi-fungsi yang telah kita buat dari atas. Lalu korelasi Pearson, padahal rumusnya kita N dikali dari hasil atau sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X dikuadratkan kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N kali hasil sigma Y kuadrat kurang Y dikuadratkan. Karena rumusnya panjang, jadi kita bagi dua di pembilang dan penyebut. Lalu korelasi persen kita buat jadi pembilang dibagi penyebut yang diakarkan sesuai dengan rumus korelasi persen. Regresi linear ya juga kita buat demikian karena rumusnya panjang, jadi kita bagi dua pembilang dan penyebutnya.
Dimana slope ini adalah pembilang dibagi penyebut dan intercept penjumlahan dari Y dikurang slope dikali penjumlahan X dibagi N. Regresi linear ini bisa juga kita sebut sebagai model dari regresi linear karena hasilnya nanti adalah slope dan intercept-nya. Dan terakhir adalah koefisien determinasi atau R square. Nah, rumusnya di sini, satu dikurang penyebut dibagi pembilang. Pembilangnya di sini adalah jumlah dari residual error dan pembaginya residual total. Karena kita ingin membuat kalkulator, maka kita akan membuat menu dari kalkulator tersebut. Sini kita membuat while true untuk perulangan agar kalkulatornya dapat digunakan eh, berkali-kali hingga klik kita ketik angka 12. Karena di sini jika print 12, maka di sini dia maka akan berhenti yaitu dengan fungsi break. Di sini juga kita menggunakan apa perandaian if, elif, dan else, di mana jika pilihannya satu, maka kalkulator akan menampilkan min. Jika dua, maka median, tiga range, empat kuartil, 5 IQR, 6 varians, 7 standar deviasi, 8 summary, 9 korelasi, 10 regresi linear, dan 11 kalkulator regresi linear sederhana. Jika pilihan 12, maka akan berhenti. Ini bisa kita coba. Misalnya kita ingin mencari min. Yang pertama, masukkan data terlebih dahulu. 3, banyaknya data yang akan kita masukkan. Misalnya kita mau masuk 5 data. Masukkan data pertamanya itu 2, data keduanya 4, banyak 7, 8, 10. Menunya, kita bisa milih, bisa kita mau mencari median. Kita dapat dihasilkan nilai mediannya adalah 7. Jika kita mencari summary statistik, akan keluar seluruhnya, semua yang kita perlukan di summary statistik. Ada mean, range, IQR, mean, variance, standar deviasi. Jika kita ingin keluar dari kalkulator ini, kita klik 12. Maka kalkulator akan berhenti. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.